Masih di dalam marah-marah. Itu langsung dia kooperatif kan. Tadi keluar kata-kata toilet. Dia nggak tahu, aku udah belajar sekarang. Ahok di pusaran sumber waras. Menarik tadi kata-kata toilet. Aku udah belajar sekarang, jadi nggak akan muncul lagi kata-kata kotornya. Sudah belajar sopan santun. Saya dulu sopan santun sudah dari rumah belajar, dari kecil. Sopan santun dari kecil. Oke, pemirsa, ini kita kabar mengenai Gubernur DKI Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Basuki Cahayapurnama akhirnya meminta maaf kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ahok meminta maaf karena telah marah akibat tidak diizinkan untuk merekam proses pemeriksaan dirinya. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemarin sempat diwarnai insiden. Ketika itu, petugas pengamanan BPK menarik seorang juru kamera Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI. Sempat terjadi cekcok antara ajudan Ahok dan petugas pengamanan BPK yang melarang juru kamera tersebut ikut dalam proses pemeriksaan. Ahok pun sempat protes karena mengira pemeriksaan di BPK sama halnya dengan agenda kegiatan lainnya yang biasa ia dokumentasikan untuk kemudian diunggah ke saluran YouTube Pemprov DKI Jakarta. Namun, usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Ahok akhirnya meminta maaf atas insiden tersebut. Menurut Ahok, telah terjadi salah pengertian di Humas Pemprov DKI Jakarta. Ahok baru mengetahui bahwa proses pemeriksaan di BPK merupakan rahasia negara. Pertama, tentu hasil pemeriksaannya ini adalah rahasia sebelum dibuka untuk penyidikan. Makanya tadi juga terjadi sedikit ada insiden dari Humas berpikir mau direkam. Jadi karena ini dokumen rahasia tidak boleh direkam. Jadi saya masuk, saya sudah sampaikan, kami ya mohon maaf atas kejadian tadi. Karena kenapa? Terus terang saya juga dipenuhi suuzon kepada semua auditor. Karena mau seperti itu. Karena bagi kami hasil laporan LHP yang dilakukan oleh BPK DKI ini tendensius. Untuk tidak memasukkan beberapa hal, ada beberapa misleading, mereka kami jadi suuzon. Ahok menjalani pemeriksaan di BPK menyusul permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi agar BPK melakukan audit investigasi dalam kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Budiman, TV One, mengabarkan. Jadi sepertinya Pak Gubernur banyak belajar. Kalau tadi sudah belajar untuk tidak berkata-kata kotor, tidak emosi. Pak Gubernur belajar bahwa hasil audit BPK itu rahasia negara, tidak boleh dipublikasikan. Banyak belajarnya. Dari kasus Sumber Waras ini khususnya. Dan persetujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memanas sejak 4 bulan silam. Ini terjadi saat BPK menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar 2,16 triliun rupiah dari 70 kasus di DKI Jakarta. Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK memanas sejak 4 bulan silam. Ini terjadi saat BPK menyerahkan hasil auditnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. BPK menemukan ada 70 kasus nilai 2,16 triliun rupiah yang dinilai berpotensi merugikan kas daerah. Temuan BPK ini pun akhirnya membuat Ahok meradang. Tanpa berpikir panjang, orang nomor 1 di DKI Jakarta itu lalu menuding BPK dan DPRD DKI Jakarta bersekongkol karena tidak suka dirinya menjabat gubernur. Ahok kemudian secara terbuka mengajak BPK perang opini di media, hingga muncul pernyataan Ahok, BPK tidak jelas cara kerjanya. Kenapa pemeriksaan BPK kok masih saya kirim itu tendensius kalian nuduh saya. Makanya saya marah. Lu dendam sama gua, cari musuh jangan cari gua, salah musuh lu. Gua bilang gitu.
Puncaknya Ahok menyebut Kepala BPK DKI Efdinal tendensius saat Menko Polhukam Luhut Panjaitan menanyakan soal audit BPK terhadap kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta. Ahok juga mengancam melaporkan Efdinal ke Komisi Etik BPK. BPK rupanya tak ikut tersulut dalam permainan api Ahok. Efdinal meyakinkan setiap auditor BPK melaksanakan tugas mulia. Ketua BPK Hari Azhar Aziz santai menanggapi tudingan Ahok, karena semestinya audit BPK dapat menjadi acuan Ahok untuk memperbaiki laporan keuangannya, termasuk membersihkan praktik-praktik nakal yang melibatkan anak buahnya di Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai itu masuk ke ranah hukum. Itu saja pesan saya kepada Pak Ahok. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, bukan lagi wewenang kami. Nanti maksimum. Jadi tolong selesaikan itu dengan baik. Setelah perang terbuka sejak Juli 2015 lalu, kemarin Ahok pun memenuhi panggilan BPK. 9 jam diperiksa, Ahok akhirnya membuka mata. Ahok mengakui bila Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta memang bermasalah. Inilah mengapa selama era Ahok, administrasi penganggaran Pemprov DKI dinilai sangat buruk oleh Kemendagri. Nah, misal lalu seperti apa perjalanan kasus Rumah Sakit Sumber Waras? Kami hadirkan informasinya usai jeda sesaat lagi di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kami akan hadirkan bagaimana perjalanan kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang akhirnya membawa nama Ahok untuk diaudit oleh BPK. Berikut informasi lengkapnya. Inilah lahan seluas 36.000 meter persegi yang jadi sorotan BPK. Lokasinya berada di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, atau berada di samping Rumah Sakit Sumber Waras. Pembelian tanah ini pun belakangan dipertanyakan BPK. Ribut-ribut pengadaan tanah oleh Ahok di kawasan Grogol ini berangkat dari keinginan Ahok agar DKI memiliki rumah sakit khusus jantung dan kanker. Niat Ahok makin tak terbendung saat mendengar sebagian tanah milik Rumah Sakit Sumber Waras akan dijadikan mal dan kawasan bisnis oleh grup Ciputra. Ahok pun tak keluarkan izin. Bagi Ahok, kawasan di depan Terminal Grogol, Jakarta Barat itu hanya diperuntukkan untuk sarana kesehatan. Yayasan Kesehatan Sumber Waras pun kemudian membatalkan penjualan aset tanahnya kepada Ciputra senilai 564 miliar rupiah. Ahok justru bersedia membeli aset tanah itu sebesar 755 miliar rupiah. Ahok mengatakan bahwa izin yang diminta oleh Pak Ciputra untuk merubah izin dari biasa rumah sakit ini menjadi komersil tidak bakal diizinkan. Di saat itulah juga Pak Ahok menawarkan kepada kami apakah kami bersedia menjual lahan ini kepada DKI dengan harga NJOP. Bagi BPK, proyek DKI membangun rumah sakit khusus jantung dan kanker itu dilakukan tak wajar alias tanpa studi kelayakan yang memadai. BPK menilai Pemprov DKI ceroboh. Ahok disebut tak melakukan evaluasi secara cermat saat memilih lokasi tanah dan kewajaran harga tanah. Kas DKI pun tekor 191 miliar rupiah. Diduga ada skenario di balik proses pembelian tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Hanya butuh 1 hari bagi Basuki Cahayapurnama menyetujui harga yang ditawarkan pihak Sumber Waras. Ketika dia mengajukan penunjukan lokasi, tentunya kan harus ada ketentuan. Karena penunjukan lokasi tanah itu kan harus ada proses awal, harus ada tim pengadaan tanah, harus ada perencanaan, ada kajian-kajian yang memang diperlukan dalam
mengajukan sebuah proses pengadaan. Kemudian juga harus ada proses penganggaran sebelumnya. Jadi itu yang kita kemudian soroti. Kami punya surat usulan pengajuan dari SKPD. Yang kedua, di dalam surat pengajuan itu minimal tertera nama kegiatan yang akan dilakukan, dalam hal ini pembelian rumah sakit sumber waras tersebut. Lalu kemudian di sana dilengkapi dengan berapa luasnya, berapa harganya, dan berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Di Kebon Siri, hasil audit penggunaan keuangan di DKI Jakarta itu berbuntut pansus. Ahok dinilai tak pandai kelola anggaran DKI. DPRD DKI Jakarta siap membawa laporan BPK ke polisi. BPK pun memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian di tahun pertama Ahok menjadi gubernur. Rumah sakit itu kan masih sengketa antara pihak yayasan, Ciputra, terus Pemda, ya. Ciputra beli lebih dulu, baru Pemda gitu kan. Ini kan namanya nggak teliti. Nah, saya kira ini penyimpangan yang nanti kalau pansus kejar, ya itu berhubungan dengan hukum, ya kita laporin. Semua yang terlibat di dalamnya itu ya berkaitan dengan pembelian rumah sakit sumber waras, saya kira harus kita laporkan. Kalau dikatakan wajar, semua akan dibuat wajar seolah-olah. Tapi nggak apa-apa, karena ini temuan BPK, nanti biar aparatur hukum yang menginvestigasi gitu loh, memanggil seluruh yang terpihak. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa laporan BPK itu menjadi hak yang wajib dilakukan oleh aparatur hukum sebagai pintu awal menginvestigasi adanya pelanggaran terhadap keuangan negara. Sejak menjabat PLT Gubernur DKI menggantikan dominasi Jokowi, kinerja Ahok memang kerap disorot DPRD. DPRD DKI bahkan sempat menggodok sedikitnya 5 pansus atas kinerja Ahok. Namun 4 diantaranya gagal. Ahok pun tak gentar menghadapi seteru politiknya di Kebon Siri. Pemirsa, kabar pertama masih akan kembali untuk Anda usai jeda sesaat lagi.